Hidup Sehat, hari ini kami akan mengajak Anda membahas tentang toge. Siapa yang tidak tahu toge sini ya? Anda lihat di depan saya, ini adalah makanan-makanan yang ada bahan bakunya, salah satunya adalah toge. Kalau yang ini pasti Anda sudah tahu ya pemirsa, ini adalah bakwan ya, gorengan yang dalamnya juga biasanya ada sayuran termasuk toge. Olahan lainnya dari toge adalah yang ini pemirsa. Ini pasti sedikit membuat Anda tergiur ya untuk makan siang hari ini ya. Ini kita lihat, ini adalah toge goreng. Nah, toge goreng ini di dalamnya ada macam-macam. Ada lontong atau ketupat, terus kemudian ada tahunya, dicampur dengan, ini bumbunya adalah oncom, pemirsa. Terus ada mie-nya juga nih di sini nih. Togenya masih fresh karena cuma direbus sebentar, kemudian diangkat dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Jadi rasanya masih renyah sekali pemirsa. Ternyata saya nggak cuma sendiri pemirsa di sini yang suka toge goreng ini. Ini kayaknya di sebelah sana ada juga penikmat toge goreng lagi makan. Coba ya kita tanya ya. Ibu, maaf tunggu sebentar ya, Ibu. Boleh. Ibu dengan Ibu siapa ini? Saya Ibu Nova. Ibu Nova ya, Ibu Nova nih tadi kan saya lihat lagi makan toge goreng nih ya Bu ya. Ya. Ibu emang suka toge Bu? Suka. Suka toge? Iya. Sukanya cuma toge goreng atau makanan lain yang dari toge Ibu suka? Kadang-kadang saya bikin sayur toge sendiri. Bikin di rumah, sayur pakai toge sendiri. Tahu tuh kan memang temennya ya, lebih enak. Oke. Kan banyak juga tuh Bu yang bilang nanti kalau kebanyakan makan toge bisa ini loh, bisa itu loh gitu. Nggak pernah dengar seperti itu ya Bu ya? Belum tahu ya Bu ya. Iya. Tapi yang jelas Ibu percaya bahwa toge emang baik untuk kesehatan. Iya. Tapi Ibu tahu nggak gimana sih sejarahnya toge bisa ada di Indonesia? Wah, nggak tahu tuh, Nggak boleh tahu tahu ya? Mau tahu Bu? Mau dong. Ya, kita lihat tayangan yang berikut ini. Toge atau kecambah sudah digunakan sebagai bahan obat-obatan pada 5.000 tahun yang lalu. Beberapa literatur sejarah mengatakan bahwa toge berasal dari Timur Tengah, yakni di kawasan Balkan dan Barat Daya Asia, serta dataran Mediterania Timur. Kemudian masuk ke wilayah Cina dan Asia Timur, lalu berkembang ke Indonesia. Sejarah lain mengatakan penyebaran toge ke berbagai negara terjadi lewat para pelaut. Toge sendiri berasal dari dialek Hokkien atau bahasa Mandarin Doya yang artinya kecambah, kacang-kacangan. Salah satunya adalah kacang hijau yang merupakan asal mula dari toge. Penyebutan kecambah atau toge di Indonesia berbeda-beda. Di Jawa Timur misalnya, toge disebut ganteng. Proses perkecambahan kacang hijau meningkatkan 119% protein dibanding pada waktu masih biji. Jadi, pemirsa Ayo Hidup Sehat, jangan ragu mengkonsumsi toge untuk mendapatkan manfaat vitamin yang terkandung di dalamnya ya. Wow, ini itu dia tadi nih. tentang toge. Nih Dan ya. ini ada yang namanya toge goreng. Saya suka banget dulu masih kecil. Ini cara masaknya juga unik banget ya. Jadi ini agak-agak tradisional gitu dan di kayak kaleng gitu ya, masaknya di atas kaleng gitu deh pokoknya. Luar Terus nanti ada kayak bukan digoreng, kayak direbus gitu, tapi ada oncomnya, ada togenya. Ada lontongnya juga, ada sayur-sayurannya juga. Katanya toge buat ini loh. Buat apa? Subur. Kesuburan. Kesuburan. Iya, katanya juga banyak yang bilang toge ini bagus untuk kesuburan, proteinnya tinggi. Terus katanya juga, tapi banyak juga yang takut nih makan toge. Katanya bikin bulu-bulunya nambah. Bulu-bulu apa? Bulu apose itu oke. Kita akan membahasnya nih mengenai toge. Kita punya banyak sekali mitos atau fakta yang harus diklarifikasi yaitu oleh Dokter Jualita, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Hai, Dok, ketemu lagi. Aduh, lagi makan. Ayo, Lagi Dok. makan tuh. Silakan dok, silakan dok. Loh. Dicip. Aku yang ini. Yang gitu gimana sih? Nah. Dok. Mentah-mentah dokter gizi harusnya yang nggak berhubung Aku dong yang dok. mentah ya. Mentah dong. Oke nih dok, banyak sekali nih mitos atau fakta nih yang beredar tentang toge ya. Tadi langsung ditanya nih tentang kesuburan. Iya. Itu fakta atau mitos Fakta dok? atau Itu mitos kalau dok, ternyata toge ini itu bikin meningkatkan meningkatkan kesuburan. Biasanya ini dikaitkan sama kesuburan perempuan ya? Ini sih pria juga? Eh. Katanya makin banyak tuh dok.
Oke, ini sebenarnya mitos. Mitos. Tapi gini, bukan artinya toge nggak punya manfaat, punya. Jadi toge ini dia mengandung salah satu zat gizinya itu namanya folat. Folat. Folat ini dia bagus untuk fungsi ovarium atau indung telur, gitu. Tapi bukan berarti karena toge ini folatnya tinggi bisa meningkatkan fungsi si indung telur. Bukan berarti kalau makan toge aja gitu biar tersubur, enggak dong, gitu. Tetap harus dikombinasikan dengan yang lain. Jadi kalau untuk pria itu katanya makan toge biar subur gitu juga. Nah kalau pria itu dia kaitannya sama sperma, pergerakan sperma. Itu dia, Dok. Kok jadi seneng gitu. Jadi ini sebenarnya sudah pernah diteliti, tapi penelitiannya belum banyak. Jadi karena si toge ini dia mengandung vitamin C, vitamin E yang sifatnya antioksidan. Dia bagus untuk melindungi supaya si sperma ini tidak dia nggak rusak karena radikal bebas gitu. Jadi nggak keok gitu ya, Dok? Nggak keok. Nggak keok. Oke, Dok, ini supaya kita mendapatkan manfaat nih mengenai yang kesuburan tadi, terutama untuk cewek-cewek nih ya. Seberapa banyak kita harus mengkonsumsi toge? Nah, gini. 100 gram toge, 100 gram itu kayak seginilah kira-kira, tapi satu mangkok kecil. Satu mangkok kecil ini segini. Satu mangkok kecil itu kira-kira 100 gram. 100 gram toge, folatnya itu sekitar 600 mikrogram. Itu udah cukup banget untuk kebutuhan kita sehari-hari. Udah cukup banget ya, Dok ya, segitu ya, Dok ya. Dan Tapi juga dikombinasi dengan yang makanan lain, ya, nutrisi yang lain. Karena kesuburan nggak hanya si folat aja, tapi zat besinya mesti cukup, zincnya mesti cukup, selenium cukup gitu. Oke, baik, Dok. Ini kita akan punya tayangan, Dok, mengenai makanan-makanan olahan dari toge. Ih, enak nih pasti. Kecambah atau lebih dikenal dengan toge merupakan jenis sayuran yang mempunyai banyak manfaat. Selain mudah ditemui, toge juga dijual dengan harga yang relatif murah. Oleh karena itu, banyak masyarakat ataupun pedagang yang mengolah toge menjadi menu makanan. Berikut ulasannya. Di urutan pertama ada karedok. Karedok merupakan makanan khas Sunda yang sudah terkenal di telinga masyarakat. Dengan berbahan dasar sayuran mentah seperti mentimun, kol, kacang panjang, dan toge, bumbu kacang juga menjadi pelengkap karedok. Oleh karena itu, karedok bisa menjadi makanan pelengkap sehari-hari, karena menyehatkan dan berguna untuk pemirsa yang sedang melakukan diet. Selanjutnya ada soto ayam. Siapa sih yang tidak suka soto ayam? Makanan dengan kuah yang menyegarkan ini datang dari kota Lamongan. Makanan satu ini juga berbahan dasar toge, bihun, kol, dan koya. Biasanya soto ayam dilengkapi dengan tambahan nasi. Masyarakat bisa menikmati soto ayam dengan harga yang terjangkau. Lalu ada pecak toge. Pecak toge lebih dikenal dengan istilah sambal toge. Berbahan dasar toge dan cabai, pecak toge sangat mudah dibuat sendiri di rumah. Langkah awal membuat pecak toge yaitu mencuci toge hingga bersih lalu rebus toge hingga setengah matang. Ulek bahan sambal sampai halus dengan ditambah penyedap rasa. Setelah itu campurkan toge dengan sambal. Pecak toge pun siap dihidangkan. Yang terakhir ada tumis tahu toge. Menu rumahan satu ini sangat cocok untuk pengantin baru yang sedang belajar masak. Selain mudah dibuat, tumis tahu toge juga sangat menyehatkan untuk kesuburan. Bahan dasar tumis tahu toge juga hampir sama dengan pecak toge. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda berminat untuk mencoba sendiri membuat makanan berbahan dasar toge? Kalau aku sih nggak tertarik mencoba, tapi tertarik punya aja. Jadi itu makanan apa basi dong nanti nggak Iya dimakan-makan? nggak apa-apa, dijadiin museum aja kalau gitu. Itu bisa dimakan emasnya, berlian segala macam itu gimana, Dok? Beneran bisa dimakan itu emas, Dok? Saya nggak tahu ya apa nanti dimakan atau sebenarnya Ini dipajang. bawa pulang aja deh. Iya, Kayaknya bawa sayang. pulang. Tapi sebenarnya yang bikin kita surprise itu ternyata nomor satu tadi ya kita lihat ya, ada toge masuk jadi makanan termahal. Wow. Luar biasa. Luar biasa toge nih loh. toge. Aku bangga. Iya. Nah, nih, Dok, ada fakta atau mitos katanya makan toge itu bisa mencegah kanker. Kanker. Fakta atau mitos, Dok?
Ini saya boleh bilang ini fakta sih. Ini fakta. Langsung dimakan. Asalkan, no. Asalkan Ada asalkannya. Dengerin nih. Jadi gini, toge ini memang dia nutrisinya luar biasa. Kan dia namanya ini kecambah ya. Kecambah. Dia kecambah. Awalnya tahu nggak toge ini dari apa? Dari apa sih dok? Kacang hijau ya? Iya benar, kacang hijau. Bener saya, ya ampun saya pintar. Jadi dari kacang hijau. Kacang hijau yang dia ditaruh di dalam satu medium basah gitu, kemudian ditunggu 3 sampai 7 hari supaya dia berkecambah. Nah, kayak praktikum SMP waktu dulu, Benar. praktikum biologi. Nah, ketika dia berkecambah, sebetulnya satu bahan makanan ini dia nutrisinya lagi bagus-bagusnya karena dia harus menunjang kan supaya dia bisa tumbuh bertunas, berkecambah. Jadi bisa dibilang proteinnya bagus, kemudian vitamin mineralnya juga lebih tinggi dibandingkan waktu dia belum jadi kecambah gitu. Nah, dia juga mengandung namanya fitoestrogen. Apa itu dok? Fitoestrogen ini dia sebetulnya estrogen alamiah yang dari tumbuh-tumbuhan yang dia punya fungsi sebagai antioksidan juga. Jadi fungsinya ada anti kanker. Ini dokter Vito lagi nggak di sini sih ya, namanya dia pasti bangga banget. Iya. Namanya Dokter Vito kesebut-sebut ya. Gitu. Jadi kalau kita bisa memasukkan toge ini sebagai makanan kita sehari-hari, kebutuhan sayur yang 3 sampai 5 porsi itu dipenuhi, salah satunya dengan toge akan bagus banget. Baik dok. Bersih. Oke, selanjutnya mitos atau fakta mengenai toge. Ya. Kulit jadi sehat jika rajin makan toge. Kulit jadi Iya, fakta atau mitos? ini saya juga mau bilang ini fakta. No. Orang yang sering makan sayur, ini fungsi yang ini tapi orang yang rajin makan sayur termasuk toge pasti biasanya kulitnya bersih. Kenapa? Karena dia mengandung serat. Serat bikin buang air besar juga lebih lancar. Antioksidan bisa membantu regenerasi kulit gitu. Nah ini Ya. fakta atau mitos nih dok. Vitalitas pria meningkat dengan konsumsi toge. Fakta atau mitos dok? Ini mitos. Mitos. Gitu. Tapi jangan sedih. Ya. Jangan sedih. Tadi kan saya bilang toge itu dia mengandung fitoestrogen, ya kan? Dia hormon estrogen yang asalnya dari tumbuhan. Ya. Dia punya efek juga di epitel pembuluh darah, lapisan pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya bagus, licin, biasanya pembuluh darah yang ke arah organ vital juga akan lebih lancar, lebih bagus. Tapi nggak bisa dibilang ini kayak kalau makan toge vitalitas pasti bagus, nggak juga gitu. Tapi ini bisa menunjang, Baik. boleh. Bisa menunjang ya, nggak ada salahnya ya. Nggak ada karena salahnya memang bermanfaat banget. sekali Memang ya iya, dok ya. itu dia, tuh. Oke. Nah kita sudah banyak mengetahui. Kalau begitu minta tipsnya dari dokter Ya. mengenai manfaat dari toge ini sekali lagi mungkin dok buat Oke. pemirsa. Ya, yang pertama supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari toge dan tidak ada keluhan setelah mengkonsumsi. Yang pertama sudah pasti toge ini harus dicuci bersih. Karena cara budidaya toge ini kan dia dimasukkan dalam tadi media tertutup, dia lembab yang mudah kena bakteri. Jadi dia benar-benar harus dicuci sampai bersih. Cuci sampai bersihnya dengan air saja gitu dok? Dengan air mengalir pokoknya. Air Nggak boleh mengalir cuma ya? ditaruh di dalam air, Air rendaman, matang nggak gitu, boleh. Nggak boleh direndam ya? Air matang ya dok ya? Nggak usah air matang, tapi dia di dalam air mengalir, ya. Kemudian setelah itu memang harus dia entah itu direbus sebentar atau hanya ditaruh dialirkan air panas dengan suhu sekitar 70 derajat aja, nggak usah tinggi-tinggi. Kenapa? Karena kalau suhunya ketinggian atau terlalu panas, beberapa vitamin akan menurun. Proteinnya jadi Estrogennya juga denaturasi turun. gitu ya dok. Benar, Oke. gitu. Ya, kemudian porsinya minimal 100 gram atau 1 mangkok kecil. Kalau cara konsumsinya bisa boleh ditumis Iya dok, atau kan tadi banyak tuh dok. banyak tuh dok. Ditumis, dioseng-oseng, dibikin. Kalau ini seandainya jadi- mau ditumis pun jangan sampai dia layu kayak gini. Oh, Ini udah layu ya. udah layu nih Udah pemirsa layu. nih. Layu Jadi- sebelum berkembang. Enak nih toge ikan asin ya, enak banget ini. Biasanya jadi bikin tumis dulu bawang-bawangnya, kemudian dia sudah udah matang bawang-bawangnya baru masukin togenya sebentar aja, paling nggak sampai 5 menit. Sampai dia layu sedikit tapi jangan sampai benar-benar Selayu letoy ini. kayak gini, sayang. Nah ini kalau yang ini dok, nah bukan bubuk kacang seperti ini, Kalau dengan bumbu kacang udah pasti kalorinya nambah. kalorinya yang nambah. Iya.
sebetulnya manfaat togenya masih ada, tapi kalorinya nambah aja. Berarti aman seperti. Tapi berarti nggak boleh banyak-banyak nih bukti. Iya. Kalorinya aja tinggal nambah. Makanya harus dibagi-bagi ke sini ya. Oh baik dok, terima kasih banyak ya dok. Mau Sekali dilanjut lagi ya? Mau dilanjut lagi nih, sebentar lagi nih mau makannya setelah ini. Oke. Iya, terima kasih banyak Dokter Jualita Sama-sama, sudah hadir Amin. kembali di Ayo Mas Hidup Lutfi, terima Sehat kasih. ya. Jadi toge jangan takut makan toge ya. Iya. Toge banyak sekali manfaatnya ya, nggak ada yang namanya ketogean. Setuju. Setuju ya. Oke. Dan ternyata kita sudah sampai di penghujung acara nih, Iya, dokter. betul. Saatnya kita pamit, sudah 60 menit kami menemani Anda. Dan jangan lupa selalu saksikan Ayo Hidup Sehat ya pada Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan jangan lupa juga kalau misalkan Anda ketinggalan nih informasi mengenai Ayo Hidup Sehat, Anda bisa buka langsung di laman viva.co.id. Kalau begitu saya Indra Bekti. Dan saya juga Dokter Raini Tarlin pamit. Ayo Indonesia, ayo, hidup sehat. Bye-bye.